Masih di surah Al-Baqarah ayat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Kata Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Disebutkan ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang status ulama Yahudi. Makanya ulama, terutama ulama Islam, ulama yang din, ulama yang agama, yang menyangkut tentang agama, pengaruhnya besar dalam masyarakat. Dan Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan, apabila ulamanya rusak, maka pemerintahnya pasti rusak. Karena biasanya ulama pemerintah ketika ingin memutuskan, biasanya mereka membutuhkan persetujuan ulama. Maka kata Imam Al-Ghazali, kata ulamanya rusak, pemerintahnya pasti rusak. Kalau ulama yang ketika fatwanya tergantung amplop, kalau 10.000 haram, 200.000 masih haram, 100 juta haram, 2 miliar baru halal. Ini mempengaruhi. Jadi pemerintah akan rusak ketika ulamanya rusak, dan masyarakat akan rusak ketika pemerintahnya rusak. Akhirnya sumber kerusakan adalah di ulama. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengkhususkan di awal kitab, sampai banyak itu, sampai 200 berapa halaman, menjelaskan tentang ulama dunia dan ulama akhirat. Siapa itu ulama? Mereka dua-dua disebut ulama, kiai, ustaz. Tapi ada ulama yang ulama dunia ataupun ulama su'. Ulama su' ini lebih kita bahayanya, hampir melebihi dari Dajjal. Ulama su'. Ada satu lagi ulama akhirat. Ini ulama yang benar. Ulama yang benar. Maka dalam hal ini Allah sekarang ini ayat menjelaskan tentang ulama Yahudi. Bagaimana ulama Yahudi yang hatinya rusak sehingga mereka iri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan ini ayat yang akan kita baca diturunkan fi haqqi ulama al-yahud, tentang ulama Yahudi. Wa qad kanu ya'khuduna min safaratihim malan. Ini kebiasaan ulama Yahudi ataupun pendeta mereka itu mengambil dari pengikut mereka harta, ngambil harta dari pengikut, ngambil uang, mungkin tebusan dosa. Mungkin di gereja-gereja sekarang terjadi seperti ini. Jadi kalau dosanya banyak, caranya tebus pakai uang. Uang diambil untuk ulama itu tadi. Mana ada dikasih ke Tuhan uang, ada uang dikasih ke Tuhan. Nah, itu kebiasaan mereka, ya'khuduna min safalatihim malan. Biasanya mereka mendapatkan uang dari pengikutnya. Kemudian wa kanu yawaddun anna nabi akhir zaman yakunu minhum, dan juga mereka berharap, mereka menginginkan
supaya Nabi di akhir zaman dari golongan mereka, dari golongan Yahudi. Ini pengikut yang ulama mereka. Mereka yang pertama, mereka dapat uang dari pengikutnya. Yang kedua, berharap bahwa Nabi yang terakhir zaman dari golongan Yahudi. Tapi ya seperti itu, keinginan manusia, keinginan Allah yang akan terjadi. Apakah itu sesuai dengan keinginan manusia atau tidak sesuai? Ya masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah inginkan terjadi, baik kita setuju atau tidak setuju. Wa ma lam yasha lam yakun. Begitu juga yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi, kita setuju ataupun tidak. Kemudian falamma bu'itha Rasulullah min ghairihim khafu anna riyasatahum tadhhab bisababi zuhurihi wattiba'i safalatihim lahu. Maka kemudian ketika dibangkit Rasulullah bukan dari golongan mereka, subhanallah. Akhirnya mereka khawatir kepemimpinan mereka hilang gara-gara muncul Rasul yang baru dan pengikut mereka ngikut Rasul. Misalkan petinggi-petinggi yang di Madinah, yang ulama-ulama Yahudi di Madinah takut itu. Takutnya ntar muncul Rasul lebih tinggi, Masya Allah nama Rasul sudah dikenang, kemudian Rasul pengikutnya sudah banyak, nanti khawatir pengikut mereka ngikut Rasul berpindah haluan. Ini yang ditakutkan sama mereka. Fayanqati' ma kana yasiluhum min safalatihim. Maka kalau misalkan pengikutnya udah ikut Nabi semua, ya mau tidak mau semua harta yang mereka dulu dapat dari pengikutnya putus, berhenti. Jadi income mereka berhenti. Ini mereka nggak mau mereka pemasukan mereka berhenti gara-gara pengikutnya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ mereka nyari solusi sekarang. Faghayyaru sifatahu wa sifat ashabih. Akhirnya mereka mengganti sifat Nabi. Jadi sifat seluruh ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat Nabi dalam kitab Taurat diganti sama mereka, supaya pengikutnya tidak ngikut Nabi Muhammad. Kalau sesuai sifat yang dalam Al-Taurat sesuai dengan Nabi Muhammad, nanti pengikutnya pada ngikut semua. Ini diganti semua. Tujuannya supaya pengikutnya tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faghayyaru sifatahu, maka mereka mengubah sifat Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Misalkan disebut dalam kitab Taurat Nabi Muhammad warnanya putih kemerahan, diganti jadi misalkan jadi coklat ataupun hitam pekat, diganti. Dan juga mereka mengganti sifat sahabatnya Rasul dan mengganti nama baladnya, nama daerahnya. Rasulullah kalau yang di kitab Taurat yang asli tertulis Rasulullah dibangkit di Makkah, dibangkit di Arab, mereka mengganti mungkin dibangkit di Irak atau di mana, di Syam. Jadi tempat Rasul ataupun tempat tinggal Rasul mereka ganti juga. Tujuannya mereka hirsan ala riyasah, karena untuk menjaga kepemimpinan mereka supaya tidak lengser, supaya pengikutnya tidak mengikut mereka, akhirnya mereka mendapatkan keuangan. Itu tujuan dari mereka. Yang pertama hirsan ala riyasah, untuk menjaga kepemimpinan, dan wa ala ma kanu ya'khudhunahu min safalatihim, dan untuk menjaga pemasukan mereka itu supaya tidak berhenti. Inilah sifat ulama ketika su. Ini namanya ulama su, yang malahanda kata Allah Subhanahu wa taala di satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Ini kata Allah, wahai orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari war ruhban, kebanyakan dari ulama Yahudi dan ulama Nasrani. Ini ulama Yahudi dan ulama Nasrani, kebanyakan dari mereka kata Allah la ya'kuluna amwalan nasi bil batil,
mereka memakan harta manusia dengan cara batil. Dengan cara batil, nipu. Kalau kamu berzina, dosa 100 juta, maka ambil, kaya dia. Makanya kalau kita lihat pendeta-pendeta itu hampir kaya semua, karena uang mereka diambil dari pengikut mereka. Inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah, dan mereka mencegah jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat ulama. Ulama su, yang ulama lebih bahayanya hampir melebihi dajjal. Karena ulama ini dianggap benar padahal salah. Ntar bakal muncul ini ulama-ulama seperti ini giliran sudah mendekati pemilu biasanya. Pemilu tergantung partai yang lebih banyak ngasih uang. Biasanya itu ulama kadang-kadang terpengaruh. Sebagian ulama kadang-kadang terpengaruh oleh politik. Makanya kita harus memperhatikan ulama mana yang harus kita ikuti, ulama mana yang harus kita jadikan panutan. Jangan sampai seperti ulama Yahudi ini. Ulama Yahudi, ulama su yang dasarnya ulama untuk meluruskan akidah umat, untuk meluruskan umat, menunjukkan umat dari kesesatan ke jalan yang benar, tapi justru beliau sebaliknya. Inilah yang ulama Yahudi. Kata Allah, akhirnya Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan sifat mereka tadi. Kata Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguh orang yang menyembunyikan. Yaktumun diambil dari kata yaktumu, kitman artinya menyembunyikan. Makanya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu sifat yang wajib kita yakini pada seorang rasul yaitu tabligh. Tabligh. Makanya ulama ketika membedakan antara rasul dan nabi, kalau nabi adalah orang-orang yang diberikan wahyu dan tidak diperintahkan. Orang-orang yang diberikan wahyu, itu nabi. Apakah diperintahkan untuk menyampaikan ke umat atau tidak? Itu nabi. Jadi semua orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, semuanya disebutkan nabi, apakah diperintah untuk menyampaikan ke umat atau tidak. Sedangkan rasul lebih khusus. Kalau rasul, orang yang diperintah, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan ke umatnya. Ini rasul. Sehingga antara rasul dan nabi ini ada umum, satu khusus. Setiap rasul pasti nabi. Siapa saja yang menjadi rasul maka beliau pasti nabi. Karena syarat rasul yang pertama, dua syarat rasul. Yang pertama mendapatkan wahyu, yang kedua wajib menyampaikan, diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan nabi, syaratnya cuma satu, mendapatkan wahyu. Apakah diperintahkan untuk menyampaikan ataupun tidak. Makanya di sini rasul, semua Rasulullah yang wajib kita ketahui 25, dan sebenarnya adat ataupun bilangan rasul banyak. Tidak ada yang mengetahui bilangan rasul. Kata Allah, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Sebagian rasul kata Allah kami kisahkan kepadamu, yaitu rasul yang 25 dalam Al-Quran. Tapi wa rusulan, dan ada sebagian rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Artinya bilangan rasul tidak ada mengetahui berapa bilangannya. Karena ada sebagian rasul yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sifat yang wajib kita yakini pada rasul adalah tabligh, sifat menyampaikan risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah kitman. Ini yang ulama Yahudi. Ulama Yahudi kitman. Makanya seorang ulama apabila dimintai ilmu oleh seseorang, haram menyembunyikan.
Haram menyembunyikan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang minta. Jadi innal ladzina yaktumun, ini yang mereka lakukan. Sebalik dengan yang dilakukan para rasul at-tabligh, wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyampaikan ke umatnya seperti seutuhnya, tidak diubah-ubah. Beda halnya ulama Yahudi, innal ladzina yaktumuna, sesungguh orang-orang yang menyembunyikan ma anzalallahu minal kitab, menyembunyikan apa saja yang diturunkan oleh Allah, yaitu Alkitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah At-Taurat. Artinya bukan menyembunyikan kitab, disembunyikan dimasukkan ke lemari. Artinya menyembunyikan isi Taurat. Yaitu isi Taurat yang disembunyikan adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diganti dengan ayat yang lain, ditambah sama mereka, dikurangi, dibuang, diganti. Ini bagian dari menyembunyikan Alkitab, menyembunyikan At-Taurah. Artinya menyembunyikan isi Taurat dengan cara diubah, dengan cara diganti dengan ayat-ayat yang lain, ataupun dibuang langsung, dibuang. Mereka itu yang dimaksud dalam ayat ini adalah Yahudi. Artinya petinggi mereka. Kalau yang bawah pengikut ni memang enggak tahu apa-apa, mereka bodoh. Orang awam. Ini yang dimaksud adalah ulama dari golongan Yahudi. Kemudian Allah melanjutkan wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka membeli dengannya akan harga yang sedikit, yaitu uang yang dia dapatkan dari pengikutnya. Karena tadi mereka tujuan dari mereka mengganti-ganti Taurat, membuang ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat Rasul, tujuannya untuk mendapatkan pemasukan dari pengikutnya. Inilah yang Allah maksud wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka membeli dengannya akan harga yang sedikit, yaitu harta yang mereka ambil dari pengikutnya. Maka mereka fala yudhirunahu khawfa fawti alaihim, mereka tidak pernah ingin menampakkan asli kitab, isi kitab yang asli. Ayat-ayat yang menjelaskan sifat Nabi Muhammad semua dihilangkan sama mereka. Tujuan mereka, alasannya khawfa fawtihi alaihim, karena mereka khawatir pemasukan yang mereka dapatkan berhenti. Ini yang mereka khawatirkan. Kata Allah, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar, mereka itu tidak memakan dalam perut mereka melainkan api neraka. Yang mereka makan itu uang, yang nampaknya uang, itu sebenarnya adalah api neraka. Semua, makanya perhatikan harta yang masih menyangkut dengan ini, mungkin hubungan dengan ayat yang kemarin, karena masih menyangkut memakan sesuatu yang haram. Makanan yang haram yang kita makan, walaupun secara kasat mata yang kita lihat makanan, tapi pada hakikatnya adalah api neraka, seperti halnya makanan yang ulama Yahudi ini makan. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar, mereka tidak memakan dalam perut mereka kecuali neraka. Alasannya li'annaha ma'aluh, karena neraka adalah hasil ataupun ujung dari apa yang mereka lakukan, akibat dari mereka apa yang mereka lakukan. Kemudian wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan tidak berbicara kepada mereka oleh Allah di hari kiamat. Allah enggak mau berbicara dengan mereka. Alasannya ghadaban alaihim, karena Allah murka marah kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak membersihkan mereka dari kotoran dosa. Kalau kita di hari kiamat, muslim selama dalam hatinya masih ada iman, walau bagaimanapun maksiat yang dia lakukan, walaupun dia dimasukkan ke neraka, tapi setelah habis semua jatahnya maksiat dilakukan ke neraka,
Misalkan dia 1000 tahun, 2000 tahun di neraka, habis sudah dosa yang dia lakukan, entar akhirnya dimasukkan kembali ke surga. Kalau orang yang kafir seperti ini, yang Yahudi, wala yuzakkihim, dan Allah tidak pernah membersihkan mereka dari kotoran dosa, tidak pernah dihabiskan oleh Allah. Artinya mereka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, arti tazkiyah artinya yutahhir, seperti zakat. Zakat diambil dari kalimat zakka, yuzakki, yang artinya mensucikan. Makanya fungsi zakat untuk mensucikan badan, zakat fitrah, dan mensucikan harta, zakat mal. Wala yuzakkihim, dan Allah juga tidak membersihkan mereka, tidak mensucikan mereka dari min danasil dzunub, dari kotoran dosa. Tidak dibersihkan, dibiarkan dengan dosa terus sampai mereka mati, dan nanti di hari kiamat juga tempat mereka di neraka khalidin, tidak pernah dibersihkan dari dosa yang akhirnya dimasukkan ke surga. Tidak, tetap mereka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu azab yang alim. Alim artinya mu'lim, dari alima ya'lamu yang artinya pedih. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka di hari kiamat azabun alim, azab yang sangat pedih. Allahumma ajirna minal azabil alim. Allahumma ajirna minal azabil alim. Allahumma ajirna minal azabil alim. Wa sallallahu ala sayyidina